Dalam lembaran sejarah Islam, setiap abad kita akan menemukan tokoh besar yang mendapatkan status mujaddid. Jika mujaddid Islam pada abad ke-11 Masehi atau 5 Hijriah adalah Imam Al-Ghazali, mutiara sejarah abad ke-12 Masehi, dia adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Namun kebesaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukan semata-mata karena faktor nasab dan karomahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita selalu dalam lindungan dan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita selalu dilimpahi rezeki yang banyak, halal, manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam lembaran sejarah Islam, setiap abad kita akan menemukan tokoh besar yang mendapatkan status mujaddid. Ini sesuai dengan hadis Nabi yang menyatakan bahwa setiap 100 tahun Allah subhanahu wa ta'ala akan mengirimkan pembaharu di kalangan umat Islam. Sunan Abu Dawud jilid 2 424. Jika mujaddid Islam pada abad ke-11 Masehi atau 5 Hijriah adalah Imam Al-Ghazali dan mendapat julukan Hujjatul Islam karena keberhasilannya menggabungkan syariat dan thariqat secara teoritis. Mutiara sejarah abad ke-12 Masehi atau 6 Hijriah diduduki oleh seorang ulama yang berhasil memadukan antara syariat dan sufisme secara praktis aplikatif. Karena itu ia mendapat julukan Qutubul Aulia serta Ghauthul A'zam, orang suci terbesar dalam Islam. Dia adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jika nama Al-Ghazali dikenal dalam studi tasawuf secara akademik melalui kitab-kitab teori sufinya, nama Al-Jailani lebih membumi karena ajaran amaliyahnya. Sehingga dalam masyarakat muslim namanya sangat populer, dijadikan sarana usuliyah, serta selalu disebut dalam setiap acara-acara keagamaan, di samping manaqibnya yang juga banyak dibaca tentang riwayat hidup sang tokoh. Sebagian besar umat Islam Indonesia pernah mendengar nama tokoh ini. Demikian pula para pengkaji tasawuf di barat dan di timur yang sangat menaruh hormat kepadanya karena keberhasilannya membumikan tasawuf bagi masyarakat muslim hingga saat ini. Nama lengkapnya adalah Sayyid Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Ibnu Abi Soleh Musa Zangi Dausat Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir dilahirkan di desa Nif atau Naif, termasuk pada distrik Jailan, disebut juga dengan Jailan, Kailan, Kilan atau Al-Jil, Kurdistan Selatan, terletak 150 km sebelah timur laut kota Baghdad, di selatan Laut Kaspia, Iran. Wilayah ini dahulunya masuk ke bagian wilayah Tabaristan, sekarang sudah memisahkan diri dan masuk menjadi suatu provinsi dari Republik Islam Iran. Sahabat muslim, ia dilahirkan pada waktu fajar hari Senin tanggal 1 Ramadan tahun 470 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1077 Masehi, dan wafat di Baghdad pada hari Sabtu 11 Rabiul Tsani tahun 561 Hijriah atau 1166 Masehi. Kebanyakan biografi dikenal sebagai manaqib tokoh sufi terpopuler ini penuh dengan fiksi, tanpa mendasarkan pada fakta-fakta sejarah. Padahal ulama ini merupakan tokoh sejarah yang cukup besar dalam wacana pemikiran Islam, terutama sejarah tasawuf. Sehingga para ulama banyak mengungkapkan bahwa Syekh Abdul Qadir merupakan mujtahid abad ke-14.
Menurut Walter Braun dalam bukunya Die Futuhul Ghaib des Abdul Qadir, Berlin dan Leipzig 1933, ia adalah wali yang paling terkenal di dunia Islam. Sedangkan penulis Muslim Jerman Mehmet Ali Aini menyebut Al-Jailani sebagai orang suci terbesar di dunia Islam. Ia lahir sebagai anak yatim di mana ayahnya telah wafat sewaktu beliau masih dalam kandungan 6 bulan. Di tengah keluarga yang hidup sederhana dan soleh, ayahnya Al-Imam Sayyid Abi Soleh Musa Zangi Dausat adalah ulama fuqaha ternama madhab Hambali, dan garis silsilahnya berujung pada Hasan bin Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ibunya adalah Ummul Khair Fatimah, putri Sayyid Abdullah Sauma'i, seorang sufi terkemuka waktu itu. Dari jalur ini silsilahnya akan sampai pada Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jika silsilah ini diteruskan akan sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salam melalui kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib. Ia termasuk keturunan Rasulullah dari jalur Siti Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ia diberi gelar pula dengan nama Sayyid. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sudah tampak ketika dilahirkan. Konon, ketika mengandung, ibunya sudah berusia 60 tahun, sebuah usia yang sangat rawan untuk melahirkan. Bahkan ketika dilahirkan yang bertepatan dengan bulan Ramadan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak mau menyusu sejak terbit fajar hingga maghrib. Namun kebesaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukan semata-mata karena faktor nasab dan karomahnya. Ia termasuk pemuda yang cerdas, pendiam, berbudi pekerti luhur, jujur, dan berbakti kepada orang tua. Selain kemasyhuran namanya karena kepandaiannya dalam menguasai berbagai ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang agama, ia menguasai ilmu fikih dan usul fikih. Kendati menguasai madhab Hanafi, ia pernah menjadi mufti madhab Syafi'i di Baghdad. Di samping itu, ia juga dikenal sangat alim dan wara'. Hal ini berkaitan dengan ajaran sufi yang dipelajarinya. Ia suka tirakat, melakukan riyadhah dan mujahadah melawan hawa nafsu. Selain penguasaannya dalam bidang ilmu fikih, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga dikenal sebagai peletak dasar ajaran Thariqah Qadiriyah. Al-Jailani dikenal juga sebagai orang yang memberikan spirit keagamaan bagi banyak umat. Karena itu, banyak ulama yang menjuluki Muhyiddin atau penghidup agama di depan namanya. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan singkat tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kebenaran hanya milik Allah. Oleh karena itu, saya yang fakir ini mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala khilaf dan salah. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.